Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa arsala rasula Muhammadan sayyidal anam wa anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak nikmat, anugerah, karunia dan fasilitas hidup yang telah diberikan kepada kita, yang tampak, yang tidak tampak, yang terasa dan tidak terasa, yang masih ingat dan banyak sudah lupa. Di antara nikmat iman dan Islam, nikmat Ramadan, nikmat Quran, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah Rasulullah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat. Kita sudah masuk hari yang 11. Berarti putaran pertama atau babak pertama sudah kita lewati. Ada yang membagi Ramadan itu menjadi 3 bagian. Walaupun hadisnya dhaif. Yang pertama adalah rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga itu minanar. Tapi kita ambil saja sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Di babak pertama, putaran pertama, kalau kita analogikan dengan kompetisi pertandingan, itu babak penyisihan. Hari-hari ini dan hari ini sudah banyak yang tersisih. Saya yakin ya, ketika di awal-awal Ramadan yang sholat di sini banyak. Boleh. Saya yakin tuh. Seperti halnya di masjid-masjid, di musola-musola gitu kan. Dan menyusut. Orang bilang terjadi kemajuan yang luar biasa dahsyat. Memang begitu, sunatullah atau aturan kehidupan. Karena Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan. Untuk sampai kepada ketakwaan, dalam bahasa kompetisi, untuk meraih piala juara, yang menjadi juara itu ya banyak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan semua hamba-hambanya yang beriman jadi juara, tapi pada umumnya yang jadi juara itu sedikit. Apalagi dalam pertandingan itu hanya satu aja, juara umum 1.000. Mudah-mudahan kita berdoa dan berusaha agar bisa konsisten istiqomah. Ramadan ini, ibadah puasa Ramadan itu 1 bulan, bukan 1 hari, bukan 3 hari, bukan 10 hari, tapi 1 bulan. Kalau kita perhatikan sekarang sudah banyak yang lebaran kan? Udah lebaran sudah.
Bukti yang udah makan. Walaupun nggak lihat bulan. Ya, ini harus kita jaga karena perintahnya adalah 1 bulan, bukan 1 hari, bukan 3 hari, bukan 10 hari. 1 bulan dalam hitungan bulan Komariah bisa 29, bisa 30. Ilustrasi gitu. Yang paling akrab dengan kita mengunduh aplikasi supaya berhasil, sukses, itu harus tuntas. Harus tuntas. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99 berhenti, mati, gagal, nggak jadi. Begitu juga masalah ibadah harus tuntas. Ya. Walaupun puasa misalnya 28 hari, misalnya Ramadannya 29, ya nggak dihitung. Karena perintahnya ada sebulan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyelesaikan, menuntaskan, bahkan kita tingkatkan. Semangat itu harus meningkat, bukan menurun, bukan sebaliknya, bukan dibalik. Di awal semangat, kemudian di tengah sampai akhir menurun, bukan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan, latihan-latihan, training yang kita dapatkan. Kalau kita mengikutinya dengan benar, insya Allah menjadi manusia-manusia yang sukses. Dalam bahasa Al-Quran, takwa. Takwa puncaknya pada ihsan. Sering kita mendengarkan hadis, pembacaan hadis Arba'in nomor 2, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga ihsan. Bisa jadi kita melakukan ibadah formalitas saja. Secara formalitas, hitungan-hitungan kuantitas bagus. Itu namanya Islam. Kalau kita bahas pengertian, pendekatan, definisi, pembahasan Islam dan ihsan, Islam dan iman terpisah. Kalau Islam saja disebut termasuk di dalam iman. Kalau iman saja disebut termasuk di dalamnya Islam. Kalau dipisah Islam atau digabung maksudnya Islam dan iman, maka artinya berbeda. Islam artinya hal-hal yang sifatnya formalitas, yang bisa diukur secara kuantitatif. Bisa jadi kita melakukan sesuatu amal bagus secara formal, belum tentu itu kategori baik, karena ada aspek lain. Iman itu kan keyakinan, hati. Di dalam hatinya ada motivasi, ada semangat, ada emosi, termasuk niat. Dalam bahasa yang paling umum adalah adanya keikhlasan. Diselakkan dalam hati. Nah, bahasa hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan penuh, dasarnya iman, keyakinan. Ini merupakan
ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban harus yang harus ditunaikan. Bukan puasa yang pada umumnya kebanyakan puasa tradisi atau budaya, apalagi puasa yang tren ikut-ikutan, karena tidak berbasis, tidak memiliki landasan yang kokoh. Akhirnya orang ramai ikut ramai, orang sepi ikut sepi. Pergi ke masjid, orang nggak ada di masjid balik lagi. Kalau puasa, nggak puasa. Itu tren. Basisnya adalah iman, keyakinan. Dalam bahasa perjuangan namanya perjuangan ideologis, bukan perjuangan pragmatis. Dan orientasinya apa? Wahtisaban, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu dilihat untuk dipuji, untuk mendapatkan sesuatu, tapi pahala di sisi Allah. Tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak ikhlas. Secara formalitas bagus banget, tapi kalau dalam hati ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada artinya. Makanya dalam bahasa Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyami illa al-ju' wal banyak orang yang puasa, tapi dari puasanya nggak ada hasilnya, nggak dapat apa-apa. Yang didapatkan hanya lapar, dahaga, haus, ngantuk, lemes, lesu, gitu kan? Kelihatan gitu, capek, nggak dapat pahala di akhirat, dan di dunia pun tidak berefek, tidak berpengaruh dalam perilaku dan sikap keseharian. Dalam bahasa perusahaan atau perkantoran, nggak berdampak pada kinerja dan produktivitas. Ya, hanya rutinitas, capek. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Islam, ada iman. Puncaknya adalah ihsan. Apa ihsan itu? Rasulullah SAW memberikan penjelasan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan? Qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan kalau kita terjemahkan secara gampang mudah itu profesional. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat, kan mungkin kan di dunia melihat Allah, baru di akhirat nanti wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, baru di akhirat itu enggak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu enggak lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah lihat kamu. Maka harus dikerjakan secara bagus, sungguh-sungguh, serius, sempurna. Kita di ruang kerja, di depan kita ada monitor, CCTV. Walaupun nggak dipantau oleh pimpinan, tapi direkam kan? Kalau orang lihat, kelihatan situ. Kalau dibuka kapanpun akan bisa dilihat. Ketika kita meyakini seperti itu, bahwa kita sedang dimonitor, diperhatikan, tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan kita, apalagi sambil tidur di situ, main HP, nonton YouTube, padahal dia sedang mengerjakan tugas. Karena tahu di situ ada monitor, Allah memonitor.
dengan teknologi, informasi dan seterusnya sekarang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sikap, perilaku, semuanya tercatat, terekam. Kita pernah moto 10 tahun yang lalu bisa kita lihat sekarang melalui aplikasi Google. Apalagi malaikat yang catat. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah pada Allah. Beribadah bukan hanya puasa. Beribadah bukan hanya sholat. Ibadah adalah seluruh aktivitas, kegiatan, perbuatan yang kita lakukan. Ada yang namanya ibadah ritual, mahdoh, ada yang ibadah namanya sosial, bermahdoh. Sampai-sampai kita berkeluarga, mohon maaf, hubungan suami istri itu ibadah. Wa fi budi ahadikum shadaqah. Hubungan badan adalah shadaqah. Yang orientasinya adalah untuk menjaga diri agar tidak melakukan dosa dan maksiat. Itu ibadah. Apalagi yang lain, bekerja dan berusaha dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam teori manajemen profesional itu ada 8 poin itu. Di dalam Al-Quran diringkas jadi 2. Ada yang terkait dengan intelektual operasional, ada yang terkait dengan yang sifatnya moral dan spiritual. Ada dua-duanya nih. Kalau dalam manajemen ada 8. Ada intelektual operasional, secara keilmuan dia memang spesialis di bidangnya, menguasai. Secara keterampilan memang dia ahli di bidangnya. Kemudian secara moral bahwa dia berintegrasi, integritas, jujur, ikhlas, ya. Disebut di situ ada loyalitas, ya. Dan seterusnya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang paling dekat, yang paling akrab, mungkin paling sering kita dengar dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ihsan dalam beramal. Ayyukum ahsanu amal. Para ahli tafsir sepakat yang terbaik, yang ihsan, yang profesional adalah 2. Yang pertama mengikuti aturan. Dalam bahasa kajian Islam mengikuti syariah, mengikuti sunnah Rasul. Dalam kehidupan kita sekalian, kita mengikuti aturan baru disebut profesional pekerjaan kita, aktivitas kita. Manakala kita mengikuti aturan-aturan, ada tata tertib, kehadiran, disiplin waktu dan seterusnya, apa yang harus dikerjakan dan seterusnya. Ada kontrak kerja. Itu aturan. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Dari sisi motivasi, orientasi, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Apa saja yang kita lakukan manakala terpenuhi 2 ini adalah nilainya ibadah. Bukan hanya kita mendapatkan honor, bukan kita hanya mendapatkan gaji, bukan hanya mendapatkan bonus, THR, ada THR gitu ya. Ada ya? Itu penting. Tapi yang lebih penting di akhirat kita dapat pahala, selamat dari neraka. Ramadan kan rahmat, Ramadan kan ampunan, Ramadan kan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dikunci, setan-setan dibelenggu. Kemudian
namanya ya dalam bahasa manajemen ada visi kan profesional. Ya visi kita itu. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kinerja kita bagus, produktivitas kita bagus dalam kegiatan kita sehari-hari, masing-masing tugasnya. Tidak seperti pada umumnya bulan Ramadan males, kalau datang terlambat, datang kerja, pulang pengen cepat-cepat. Udah sampai di tempat, ya nggak serius itu, kelihatan ngantuk, lemes, lesu. Harusnya meningkat di bulan Ramadan ini. Kemenangan, keberhasilan dalam sejarah Rasulullah dan seterusnya secara umat besar ini itu bulan Ramadan. Perang Badar, kemenangan perang Badar, bahkan 17 Ramadan. Atau Mekah bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia itu bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Dan seterusnya coba baca sejarah prestasi terbesar diraih oleh umat Islam itu pada bulan Ramadan di saat mereka sedang berpuasa. Karena apa? Profesional. Dalam bahasa surat Al-Qasas ayat 26 2 juga dengan redaksi yang berbeda. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya Nabi Syuaib untuk mengangkat Musa sebagai pekerja. Kerjanya apa? Ngurusin kami, aman kami. Syaratnya apa? Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Orang yang terbaik untuk dipilih menjadi pekerja melaksanakan tugas yang pertama adalah al-qawi, kuat secara kemampuan ilmu, secara keterampilan atau kapasitas. Amin, amanah, bertanggung jawab, berintegritas. Itu yang diurus apa? Yang dikerjakan apa? Ngangon kambing. Bukan ngurusin negara, bukan ngurusin suatu wilayah, daerah, masyarakat, umat, rakyat. Kambing. Harus profesional. Al-qawiyyu al-amin. Mampu melaksanakan pekerjaannya dan tanggung jawab. Dalam bahasa surat Yusuf ayat 55, ij'ali ala khazainil ardi inni hafizun alim. Berikan, serahkan untuk mengurus pangan, mengelola kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok kepada saya. Kenapa? Inni hafizun alim. Saya bertanggung jawab, hafiz, berintegritas, bermoral, alim, ahli untuk penanganannya. Dua itu luar biasa kalau kita perhatikan. Nah, ketika kita sedang puasa, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, izakan awal hadisnya, asyamu junnah. Puasa itu perisai, puasa itu benteng, puasa itu pelindung, puasa itu memelihara kita, menjaga kita, memproteksi kita. Wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau kamu sedang puasa, jaga mulut. Jangan ada kata-kata yang tidak berguna, enggak ada manfaatnya. Apalagi kata-kata kotor, maksiat. Jaga, enggak ada ghibah. Fokus sudah. Enggak ngurusin orang apa yang enggak perlu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang tidak mengerjakan yang tidak ada arti, meninggalkan sesuatu yang enggak guna.
bulan Ramadan lebih banyak Facebook daripada baca Quran. Lebih banyak YouTube. Penting mungkin ada hal-hal yang perlu, tapi itu dikurangi, lebih banyak baca Quran. Udah berapa juz Pak Iwan? Iwan udah berapa juz kita sekarang? Sudah 11 hari. Udah hatam. Ya. Jangan kita jadikan alasan nggak sempat kerja dan ngapain aja. Kerja berapa jam sih? Jam kerja berapa? Dari jam 8 sampai jam 3 Pak Ustaz. Ada 8 jam? 8 jam. Ya. Sehari berapa jam? 24. Dikurangi 8 jam berapa? Masih 16. Masih banyak kan? Jangan dijadikan alasan bulan Ramadan adalah bulan ngantuk, bulan tidur. Apalagi terprovokasi dengan ceramah yang mengatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu salah, hadisnya dhaif jiddan. Lemah sekali, bertentangan dengan misi Ramadan. Berkurang, selera tidur kurang, selera makan kurang, selera minum kurang, selera bercanda kurang. Fokus. Kalau kita tidur lebih banyak, pengajiannya pada tidur, gitu kan? Nggak apa-apa, mata merem, yang penting telinga dengar gitu. Keterlaluan merem juga, nggak dengar juga. Ya. Dan bulan Ramadan harusnya menghemat kan, apalagi barang-barang mahal sekarang. Justru menambah. Makan yang biasanya 3 kali jadi berapa? 4 kali kan? Waktu berbuka takjil, habis maghrib makan lagi, habis tarawih makan lagi, sahur makan jadi 4 kan? Makannya pun beragam kan, minuman ini, kolak ada apa saja. Pemborosan seharusnya menghemat. Dan kita bisa save dan bisa berinfak, bersedekah untuk orang lain. Tapi yang terjadi apa? Karena puasa tidak berbasis keimanan dan tidak berorientasi pahala, tidak menjaga adab-adab, etika, norma-norma kita puasa. Mulut jaga, anggota tubuh jaga, kepala yaspus, jangan berbuat dosa maksiat. Kemudian apa? Wala yajhal, tidak berlaku seperti orang bodoh, tidak bersikap seperti orang bodoh. Orang bodoh seperti apa? Tidak tahu yang dia kerjakan apa tujuannya, dan dia tidak merencanakan apa yang dia ingin kerjakan, tidak punya target. Bahkan ketika dia mengerjakan sesuatu pun nggak tahu apa yang dia kerjakan. Kalau di kampung saya orang Betawi itu ada orang sedang duduk di halaman rumah, kemudian ada orang lewat di depan itu. Yang sedang duduk itu tanya, lalu mau kemana? Jawabnya apa? Enggak mau kemana-mana. Ya tahu mungkin nggak kemana. Lalu dia balik tanya, lalu lagi ngapain? Enggak ngapain lah. Bodoh tuh. Ramadan tidak boleh berperilaku seperti itu. Harus jelas apa target capaian. Yang sudah direncanakan, apa pekerjaan, sudah berapa, harus ada evaluasi dan seterusnya. Walaysa. Wa ini meru'un qatala wa arsyada ma'un fayaqul inni sha'im. Dan tidak terprovokasi, tidak pengaruh orang lain. Kalau ada yang mencaci, kalau ada yang menghina, kalau ada yang mengajak bertengkar, harus katakan saya sedang puasa, bukan berarti mengatakan kita puasa, tapi sikap tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Jaga betul. Coba kalau kita melakukan pekerjaan kita seperti itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan orientasi kita, tadi punya visi misi, punya target dan seterusnya, insya Allah puasa ini akan membentuk manusia yang bertakwa,
takwa itu bukan hanya bulan Ramadan. Ramadan ini kita mengecas, mengisi sepenuh-penuhnya. Setelah Ramadan cukup bekal untuk 11 bulan. Kalau puasanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ini paling tidak kita berharap puasa yang kita lakukan diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, apa yang dijanjikan pahala kelipatan ganda, pahala puasa nggak ada ukurannya, nggak ada batasnya, itu kita raih dan kita bebas dari neraka, dimasukkan surga di pintu manapun, kemudian kita meraih Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, nggak pernah mendapatkan kebaikan dimanapun di kampung. Kalau kita nggak dapat perubahan, nggak ada perubahan dalam perilaku, sikap, gaya hidup, penampilan diri kita pada bulan Ramadan, jangan berharap ada berubah di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tidak ada peningkatan kinerja dan produktivitas kita, jangan berharap akan terjadi perubahan yang berarti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan training, dan bulan pengembangan. Cukup 1 bulan ini untuk 1 tahun ke depan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberikan semangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita sampai selesai, insyaallah. Aku